Beshem Ha'af ya Ben Feruah Kodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat pagi semuanya, Shalom, Boker Tov. Kita meneruskan membahas kitab Torah yang ke-6. Ada ungkapan yang menyatakan, berputar-putarlah pada kitab Torah, karena segala urusan ada di dalamnya. Maka satu ayat kitab Torah dapat dibaca dalam berbagai segi. Juga aplikasi pengajaran hukum Taurat yang dapat meliputi segala macam aspek kehidupan. Hapokbah, veapokbah, dekolabah, ubah teheshe. Berbalik-baliklah di dalamnya, di dalam kitab Torah itu, dan berputar-putarlah di dalamnya. Maka segala perkara ada di dalamnya, dan di dalamnya engkau akan memiliki wahyu kehidupan. Bamit Barabah 13 ayat 15, Pirkei Avot 5 ayat 22. Dan pagi ini kita masih berputar-putar di Kejadian 1 ayat 1. Kita membahas kata yang spesial, subjek pertama dalam ayat pertama di kitab pertama kitab Torah, yaitu kata Elohim. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah Elohim. Dan Elohim ini adalah plural of majesty. Elohim ini menciptakan bara dengan menggunakan verba yang singular untuk menciptakan langit dan bumi. Bahasa Ibraninya, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. In the beginning, God created the heaven and the earth. Dalam Kejadian 1 ayat 1, kata Ibrani yang diterjemahkan dengan Allah dalam Alkitab LAI, Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, LAITB, dan diterjemahkan dengan God dalam King James Version, dan juga di dalam versi-versi lainnya dalam Alkitab berbahasa Inggris. Kata yang diterjemahkan Allah dan God yang bersifat singular ini berasal dari kata Ibrani Elohim. Dan Elohim ini bukan kata singular, tetapi kata maskulin plural. Dan pluralnya adalah plural of majesty. Kata Elohim dimulai dengan aksara Aleph, sehingga aksara Aleph adalah simbol dari nama Elohim. Dalam aksara Paleo Hebrew digambarkan dengan kepala kerbau, yang merujuk kepada kata aluf, yang artinya pemimpin, kepala, major general, champion, dan record holder, atau juga bisa bermakna the best. Kata Elohim dengan akhiran im, jelaslah kata jamak. Dengan identifikasi ada nikut dan aksara khirik yod mem. Meski ditulis dalam bentuk jamak, namun pemahaman jamak ini bersifat plural of majesty atau jamak keagungan yang diterapkan kepada Allah Sang Pencipta, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menjadi dasar keimanan bagi agama-agama Semitik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi meskipun berbentuk plural, Elohim, dan kata ini adalah kata jamak, tapi terutama jika merujuk kepada Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, berarti kata ini adalah singular, tunggal. Karena dalam ayat ini, dalam Kejadian 1 ayat 1, Elohim yang plural itu menggunakan kata kerja singular. Dan kita membaca bagaimana konjugasi verba Ibrani, yaitu bara, bisa berubah-ubah bentuknya. Kita melihat bagaimana bara bisa berubah bentuk dalam binyan kal, tensesnya katal, untuk perfect singular. Ani barati, I created. Ata barata, you created. At barat, you created feminine. Hu bara, he created. He barah, she created. Perhatikan, Kejadian 1 ayat 1 menggunakan kata singular he created, bara. Dan tidak menggunakan they created, meskipun Elohim adalah bentuk plural. Karena kalau bara ditulis dalam bentuk plural, dia akan berubah bentuk menjadi baru. They created.
kalangan Yahudi Rabbinik dan Yahudi Mesianik yang membaca Torah Ibrani, dan juga orang-orang Kristen dan Muslim yang mengimani Allah yang Esa, bukan sesembahan yang jamak, bukan sejenis ilah-ilah. Walaupun secara bentuk kata kita tahu Elohim adalah a masculine plural form, sebab ada sufiks kirik, yod, mem. Tetapi secara gramatikal diperlakukan sebagai singular noun, karena naskah Ibrani-nya menggunakan verba dalam form singular. Dan kita melihat di sini Kejadian 1 ayat 1 adalah bentuk kalimat irregular, karena Allah Elohim yang jamak menggunakan verba singular. Keseluruhan kitab suci Ibrani mengkonfirmasi bahwa Elohim yang ditulis pada awal kitab suci adalah Sang Pencipta alam semesta. Tidak ada pengajaran kitab suci di mana ilah-ilah menciptakan alam semesta. Itulah makna plural of majesty untuk kata Elohim yang disaksikan oleh Musa sejak kitab Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya disuarakan oleh para nabi dengan memaklumatkan bahwa Allah itu Esa, monotheism. Membaca Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa asli Ibrani dan menyoroti kata Elohim yang berbentuk plural menggunakan verba singular bara, bukan baru, itulah maksud plural of majesty yang menyatakan Allah itu agung besar. Dia maha besar tak terhingga. Maka plural form adalah sebagai jamak keagungannya. Contoh yang lain, Kejadian 1 ayat 3 juga menuliskan Elohim yang plural menggunakan kata kerja singular. Berfirmanlah Allah, Vayomer. Nah, Vayomer ini adalah bentuk verba singular, dikenakan untuk Elohim yang plural. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Kata kerja Vayomer adalah kata kerja bentuk orang ketiga tunggal, bukan jamak. Namun verba ini digunakan untuk Elohim, yang artinya dia singular berfirman, bukan mereka berfirman. Inilah pemahaman plural of majesty dalam pemakaiannya dalam sastra Ibrani. Diterapkan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta, sehingga walau Elohim adalah bentuk plural, namun terjemahan-terjemahannya menggunakan kata bentuk tunggal, yaitu Allah atau God. Kita melihat naskah Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 3 ditulis dalam kalimat irregular. Ada kata benda jamak, tapi menggunakan kata kerja singular. Kita memahami maksud bentuk kalimat itu merujuk kepada adanya kata benda yang jamak dalam bentuk plural Elohim, dan Elohim ini adalah bentukan dari kata Ibrani Eloah yang betul-betul dalam bentuk singular. Nah, sedangkan ada kata El adalah bentuk konstrak dari Eloah tadi. Apa maksud plural of majesty? Allah itu Esa, tapi bukan berarti Allah itu seperti seonggok batu. Saya meyakini keesaan Allah yang multikompleks. Kejadian 1 ayat 1 ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah dalam bahasa Ibrani, yaitu Elohim, menggunakan bentuk jamak, tetapi menggunakan kata kerja tunggal. Hal ini saja sudah menyiratkan keesaan Allah yang serba kompleks. Allah itu sama sekali beda dengan kita. Kita hanya umatnya yang kecil, tetapi kita diberi kesempatan untuk mengenal Dia dengan kemampuan otak kita yang kecil. Bagaimanakah otak kita yang kecil dapat memahami Allah yang maha besar? Dan melalui kitab Torah, yang adalah kitab suci kuno pertama yang bicara mengenai monoteisme, maka kemudian dari Kejadian 1 ayat 1 ini muncul sebuah kalimat syahadat, yaitu Shema, suatu pengakuan iman yang diucapkan di mulut yang mendeklarasikan bahwa Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kata Ibrani Shema, arti harfiahnya mendengar. Tanah Ibrani termasuk Torah di dalamnya tidak memiliki kata taat. Yang ada adalah kata Shema yang artinya mendengar. Ini adalah hal yang khas dalam sisi keagamaan. Bukankah semua agama mengajari umatnya untuk taat? Namun Torah tidak pernah ada kata taat. Yang ada hanya kata Shema, mendengar. Kata taat atau patuh atau obey hanya ada di dalam kitab terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tetapi kitab suci Ibraninya hanya ada kata Shema, yang artinya mendengar. Ini memberikan pesan kepada umat manusia bahwa Elohim tidak menekankan ketaatan, apalagi ketaatan buta kepadanya. Ada ungkapan Ibrani yang menuliskan Ein Hakadosh Baruch Ba Bitrunya Im Beriotav. Allah yang Maha Kudus tidak akan melakukan umat ciptaannya secara semena-mena. Jadi di sini Allah tidak pernah menekankan ketaatan yang buta. Allah ingin dikenal. Allah ingin pesan-pesannya didengar, bukan sekedar taat. Dan secara filosofis, Torah telah mengajarkan bahwa Allah lebih menginginkan relationship yang saling mendengar. Umatnya dimintanya untuk mendengar. Listen. Dari listen timbul respon, dari respon timbul responsibility. Relationship yang semacam inilah yang diinginkan oleh Elohim yang Esa pada umatnya. Suatu saat kita akan membahas secara khusus hukum Shema ini, dan pagi ini kita fokus pada kata Elohim. Apa sih plural of majesty? Menurut Jerusalem Talmud Sanhedrin 7 ayat 8, memandang bahwa kata El, yaitu bentuk konstrak dari Eloah, artinya power. Dan Elohim adalah sebagai plural of majesty. Dan Elohim yang disembah oleh bapak-bapak leluhur Israel ini tidak sama dengan ilah-ilah yang disembah oleh tetangga-tetangga Israel, yaitu orang-orang Kanaan. Yang dimana mereka itu menyembah dewa-dewa Baal, dewa Molok, dewi Asyera, yang biasa disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan, yang hidup bersama-sama dengan bangsa Israel di masa lampau. Mengenai pemahaman plural of majesty, Anda juga dapat membukanya dalam sebuah kamus yang ditulis oleh Solomon Deutsch yang berjudul A New Practical Hebrew Grammar. Dan di situ Anda akan dapat mendapati apa makna plural of majesty. Jadi kata Elohim adalah bentuk plural of majesty yang merujuk kepada keesaan Allah yang serba kompleks. Kata Elohim adalah bentuk jamak dari Eloah. Dan kata Eloah ini berhubungan dengan kata dalam bahasa Aram yaitu Elah atau Allah. Dan dari situ kita juga mengenal kata Allah atau yang dilafalkan dengan Allah dalam bahasa Arab. Kata Allah ini diserap menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Ingatlah bahwa bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun, yaitu rumpun Semitik. Orang-orang Kristen Arab, mereka telah menggunakan kata Allah ini dalam makna yang sama dengan kata Ibrani Eloah dan Elohim. Penggunaan kata Allah oleh orang-orang Kristen Arab ini jauh sudah lebih dahulu sebelum era Muhammad, yaitu munculnya keislaman pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan kekristenan telah ada sejak abad awal Masehi, dan Torah yang ditulis oleh Musa ini sudah ada pada sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Maka jika ada orang Kristen yang baru belajar keyahudian dan ingin menjadi Yahudi, kemudian mereka berubah pola pikir menjadi anti kata Allah, mereka lupa bahwa kekristenan itu sebenarnya berasal dari timur. Mereka perlu memperlengkapi wawasan mereka agar tidak bersifat rasis atau anti-Arab atau anti-Muslim. Karena kekristenan tidak berasal dari Barat, tidak berasal dari Eropa atau Amerika. Banyak orang-orang Kristen yang ingin menjadi Yahudi, alih-alih menjadi Kristen Yahudi,
Mereka justru sedang membuang kekhasan Semitik kekristenan yang memang asalnya dari Timur Tengah. Dan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, bukan orang bule, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Yesus Kristus lahir di Bethlehem, di dekat Yerusalem, dan tempat ini ada di tanah suci Israel, bukan di Eropa atau Amerika. Kata Elohim muncul lebih dari 2.600 kali dalam tanah Ibrani. Pada umumnya merujuk kepada Allah yang benar, yang sering berpadanan dengan nama unik Allah yang lain, yaitu Yod-He-Vav-He, yang diucapkan dengan Adonai, Shem Hameforas, Shem Hameyuchat, atau Hafaya, atau Hakados Baruch Hu. Dan justru nama Yahweh tidak memiliki unsur Semitik ini. Karena istilah Yahweh sejatinya baru muncul sebagai rekaan untuk menyebut Yod-He-Vav-He oleh seorang teolog Prancis yaitu Genebrardus. Dalam kitab Torah ada penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub dalam Keluaran 3 ayat 6, di mana ini adalah momen pertama kali Allah yang Maha Kuasa menyapa Moshe Rabenu. Lagi firman-Nya, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Naskah Ibraninya, Vayomer Anochi Elohei Avicha, Elohei Abraham, Elohei Itzhak, Velohei Yaakov. Vayester Moshe Panav, Ki Yare Mehabit El Ha-Elohim. Perhatikan perubahan bentuk penulisan Elohim menjadi Elohei. Ini adalah bentuk construct chain, yaitu gabungan dua nomina. Allahnya Abraham menjadi Elohei Abraham. Dan sebenarnya ini adalah bentuk singkat dari Elohim Shel Abraham. Allah yang dimiliki oleh Abraham. Maka kemudian disingkat menjadi Elohei Abraham. Keluaran 3 ayat 6 ini menulis bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Akulah Allah ayahmu, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Penyebutan namanya yang hikmat di sini sebab Allah memberikan dasar pertemuannya dengan Musa yang bertumbuh dan dewasa, tidak di rumah orang tuanya, tetapi dia dewasa di kerajaan Mesir. Dia sebagai Prince of Egypt, maka Allah perlu merujuk latar belakang asal-usul Musa. Bahwa Musa bukan orang Mesir, melainkan Musa adalah keturunan Abraham dari garis Ishak dan Yakub. Dan mereka semuanya, walaupun mereka sudah mati di bumi ini, mereka sedang ada bersama-sama dengan Allah. Dan Allah menunjuk bahwa Allah telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang Israel ini. Dan perkenalan ini menginsyafkan Musa bahwa Allah adalah Allah dari bapak-bapak leluhurnya. Siapakah bapak leluhur Musa itu? Pertama-tama, Allah memperkenalkan Abraham. Lalu kemudian Allah memperkenalkan Ishak dan Yakub. Dan Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Maka Abraham adalah bapak dari semua orang percaya. Dan Allah telah mengikat ikatan perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub ini pada suatu perjanjian. Dan inilah orang-orang pilihannya. Elohim itu adalah Allah yang pengasih, dan dia adalah Allah yang penyayang. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun, sister language. Sehingga kalau Anda membaca kitab suci dalam bahasa Ibrani, maka Anda akan merasa dekat dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia banyak sekali menyerap kata-kata Arab dalam kosa-kosa kata bahasa Indonesia. Perhatikan, karakter Elohim itu penyayang. Bahasa Ibraninya Rahum. Bandingkan dengan ungkapan Al-Quran Ar-Rahmanir Rahim, yang pengasih dan penyayang. Maka kita bandingkan dengan Ulangan 4 ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu, Eloheicha, adalah Allah penyayang, El Rahum,
Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ki el rahum Adonai Elohecha lo yarfecha velo yashitecha velo itzach et berit avodecha asher nisba lachem. Karakter Elohim itu pengasih, Hanun. Kata ini dekat sekali dengan kata Arab, Hanun. Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih, Hanun, dan adil, Allah kita penyayang. Hanun Adonai Vesadik Velohenu Merachem. Dan mari kita menyoroti secara khusus bentuk tunggal Elohim adalah Eloah. Bentuk penulisan Eloah hanya muncul di dalam puisi, dalam tanah Ibrani. Sedangkan bentuk singkat dari Elohim adalah El. Mari kita membaca ayat yang mengandung kata singular Eloah, yaitu di dalam Mazmur 50 ayat 22. Perhatikan ini, hai kamu yang melupakan Allah, Eloah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Binuna zot sohehe Eloah ben etrof ve'en matsil. Yesaya 44 ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah, Eloah, selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Altifhadu, ve altirhu, halo me'as, hishmatiha, ve higadeti, ve atem edai, hayes Eloah, mi baladai, ve en sur, bal yadaeti. Ada pengajaran-pengajaran yang mempertentangkan antara Elohim Israel dan Allahnya orang Muslim. Bagi saya, Allah kita adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia adalah Allah yang maha besar. Allah sang pencipta alam semesta. Dia bukan tribal God, dia bukan dewa lokal, maka janganlah ada pengajar-pengajar yang mengkerdilkan. Keberadaan Allah yang maha besar itu hanya menjadi Allah lokal saja dalam pemikirannya yang kerdil itu. Rabbi Saadia Gaon yang sangat dihormati, ia menerjemahkan tanah Ibrani ke dalam bahasa Arab dengan aksara Ibrani ketika ia menerjemahkan kata Elohim pada Kejadian 1 ayat 1, dia menerjemahkannya dengan Alef, Lamet, Lamet, He yang bisa dibaca Allah. Yang artinya, kalangan Yahudi dapat menerima kata Arab Allah itu sinonim dengan kata Ibrani Elohim. Bagaimanapun, bahasa Ibrani, Aram, dan Arab adalah bahasa yang serumpun. Sama-sama Semitik, ketiganya adalah sister language. Allah itu satu. Allah itu bagi seluruh bangsa-bangsa. Kata Allah dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, seperti halnya kata Arab yang lain, yang masih tetap digunakan oleh orang Kristen misalnya, yaitu kata syukur, rasul, Injil, ajaib, umat, berkat, dan masih banyak lagi. Bahasa Ibrani dan bahasa Aram dan bahasa Arab berasal dari satu rumpun bahasa Semitik, sehingga kata Allah memiliki akar kata dalam 3 konsonan, yaitu Alef, Lamet, He, atau bahasa Aramnya Alap, Lamat, He, atau bahasa Arabnya Alif, Lam, Ha. Selanjutnya, mengenai studi kata Elohim, Anda bisa mempelajarinya di laman Sarapan Pagi Biblika. Demikianlah pembahasan kita pagi ini pada kata Elohim, Allah yang plural of majesty. Sampai bertemu pada bahasan Torah selanjutnya. Beshem Ha'af Ben Feru HaKodesh Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.